Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Chapter 1085 emang bikin banyak sekali orang bertanya-tanya. Soalnya meski udah diperlihatin sedikit kemampuan dari para Gorosei dan Im-sama sendiri, tapi kita masih dibuat kebingungan akan wujud perubahan dan kekuatan asli mereka kan. Nah, maka dari itu ya, gak sedikit teori-teori atau pendapat baru langsung bertebaran di mana-mana selepas chapter 1085 ini keluar. Puncaknya ada sebuah tweet yang ramai dibicarain di Twitter, di mana di sana ya seseorang dengan nama akun @aldis9 dan Ritas VN ya, VN. Keduanya langsung terbayang oleh sebuah cerita berjudul Where the Wild Things Are yang mereka anggap menjadi sumber inspirasi dari Oda Sensei membuat Im-sama dengan kelima tetua Gorosei. Sedikit informasi ya, buat yang nggak tahu, Where the Wild Things Are adalah sebuah buku bergambar anak-anak yang ditulis dan diilustrasikan pada tahun 1963 oleh Maurice Sendak, seorang penulis dan ilustrator dari Amerika yang mana cerita buatannya itu udah diadaptasi ke berbagai media termasuk live actionnya di tahun 2009. Yaps, buku Where the Wild Things Are bisa dibilang sangat populer dan diketahui banyak orang. Makanya nggak heran ya kalau nantinya emang bener ya Odachi sendiri terinspirasi dari cerita ini. Secara Oda Sensei emang suka mengambil referensi dari berbagai macam hal. Ya, kita masuk sedikit ke ceritanya aja lah. Dimana secara singkat ya, Where the Wild Things Are menceritakan tentang seorang anak bernama Max yang bermimpi untuk menjadi seorang raja dari kelima binatang buas. Max yang dihukum oleh ibunya dan dikunci di kamarnya, dia bermimpi dan membayangkan bagaimana dirinya memiliki sebuah petualangan untuk menjadi seorang raja di tanah Wild Things. Yaps, secara singkat ya, Max digambarin menjadi Im-sama yang tentu aja dari posisinya bisa kita lihat sebagai seorang raja atau pemimpin dari kelompoknya. Sedangkan kelima binatang buas yang ada di cerita Where the Wild Things Are, kelimanya menggambarkan bagaimana para Gorosei di bawah Im-sama ya. Hal ini diperkuat dengan bagaimana perubahan wujud yang dilakuin oleh kelima Gorosei di chapter terbaru. Ini mengindikasikan kalau kelimanya memakan buah iblis bertipe Zoan, sehingga sangat masuk akal sekali kalau seandainya benar Odachi ya terinspirasi dari cerita ini. Nah, selain konsep awal yang sudah sangat cocok dengan bagaimana Im-sama membawahi kelima orang yang memiliki kemampuan berubah menjadi binatang buas, yang mana hal itu tentunya mewakili Max dan kelima binatang buasnya. Tentunya ya, ada beberapa hal yang juga entah hanya kebetulan belaka mirip dengan cerita One Piece atau memang benar dugaan tentang cerita Where the Wild Things Are menjadi inspirasi dari Odachi. Pasalnya ada satu part atau bagian yang digarisbawahi pada thread di Twitter ini ya, dimana kalau kita artikan ke bahasa spesial Indonesia maksudnya ya, narasinya akan berbunyi, menatap ke arah mata yang berwarna kuning tanpa sekalipun berkedip. Mereka semua ketakutan dan memanggilnya sebagai yang terliar dan hal itu menjadikannya raja dari segalanya. Apakah kalian teringat akan sesuatu saat mendengar narasi itu? Yaps, benar sekali. Entah kenapa ya, mata dari Im-sama seketika ada di bayangan kita ketika mendengar tentang sebuah mata yang bisa memberikan ketakutan. Dan hingga sampai detik ini ya, emang masih menjadi tanda tanya besar tentang adakah sesuatu hal yang bisa dijelasin dari mata Im-sama. Pasalnya, gak sedikit juga teori yang membahasakan hal ini. Entah ada yang menghubungkannya dengan mata milik Mihawk, atau bahkan ada yang menganggapnya sebagai suatu simbol. Tapi yang pasti, mata dari Im-sama memang memiliki sebuah misteri yang menarik perhatian kita semua, But bukan hal ini sebenarnya menjadi bagian paling menarik dari thread ini. Dimana ya, cerita Where the Wild Things Are merupakan inspirasi dari Oda untuk membuat Im-sama dan kelima tetua Gorosei. Tapi yang paling menarik ialah bagaimana pada cerita Where the Wild Things Are, Max atau sang raja hanya membayangkan itu semua. Yaps, hanya dengan membayangkannya saja ya. Dan bayangan maupun mimpi dari Max itu semuanya berasal dari anger atau kemarahan. So, bisakah kalian terpikir akan hal sebaliknya? Bagaimana jika ya Joy Boy yang kita ketahui sebagai pemakan buah iblis nikah di masa lalu yang tentunya bisa membawa keceriaan dan kesenangan kepada semua orang yang dia temui. Berkat adanya joy atau kesenangan, semuanya bisa berdansa dan menjadi nakama. Wow, sebuah konsep yang sebenarnya udah gak heran lagi berada di dunia One Piece, di mana layaknya sebuah koin yang memiliki dua sisi. Jika Joy Boy bisa datang dan membawa kebahagiaan, mungkinkah konsep kekuatannya sama dengan Max yang mampu membawa kebahagiaan kepada dunia asli? Meskipun pada awalnya semua itu hanya menjadi bayangan dari pemilik buah iblisnya. Well, layaknya penjelasan dari buah iblis Hitohitonomi model nikah sendiri ya, di mana kekuatannya hanya dibatasi oleh imajinasi dari penggunanya.
Bukankah kesini ya makin menjadi make sense jika kita berpikiran kalau kekuatan imajinasinya mampu berefek terhadap dunia nyata. Lalu di sisi lain, jika Joy Boy sudah datang dengan kekuatan yang mampu mendatangkan kesenangan kepada orang lain, maka bukan hal yang aneh juga ya jika inti dari kekuatan Im Sama nantinya sama seperti Max yang memiliki imajinasi yang didasari oleh kemarahan. Sedangkan saking kuatnya kekuatan milik dari Im Sama itu, sehingga Im Sama sendiri memiliki kekuatan untuk merubah kelima tetua Gorose menjadi wujud-wujud yang bisa berubah layaknya monster. Sebagaimana dulu mungkin sebuah senjata kuno bisa tercipta. Yaps, penulis dari tweet ini percaya kalau dulunya sebuah senjata kuno tercipta berkat keinginan dari ketiga teman dari Joy Boy. Yang mana Joy Boy pada akhirnya mengabulkannya dengan imajinasinya. Lalu terciptalah tiga senjata kuno yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat gila. And pada akhirnya Im Sama dengan kekuatan yang berasal dari amarah, sedangkan Joy Boy yang datang dengan kekuatan yang berasal dari kesenangan. Dua kekuatan ini menjadi sangat seimbang, tapi gak ada lagi yang bisa menandingi kedua kekuatan itu. Ya, berkat dampak dari imajinasi pengguna buah iblisnya aja mampu merubah sesuatu pada dunia nyata. Wow, gimana nih menurut kalian? Apakah besar kemungkinan dari Odachi terinspirasi dari cerita Where the Wild Things Are, dan baik Joy Boy maupun Im Sama emang benar-benar memiliki kekuatan yang mampu merubah dunia nyata? Karena kalau dari ceritanya sendiri, emang banyak sekali cocok logi yang bisa kita tambahkan untuk membuat kemiripan dari keduanya semakin terasa, Seperti misalnya aja ya, ruangan penuh bunga yang ada di Kastil Panggia dan sering ditempati oleh Im Sama. Hal yang sama pun entah mengapa ya ada di cerita Where the Wild Things Are, di mana Max memiliki sebuah ruangan yang layaknya sebuah hutan dengan pohon-pohon yang mengelilinginya. Oke, kayaknya cukup segini aja dulu buat pikiran Mumut misteri kali ini. Memang masih menjadi misteri bakalan seperti apa wujud perubahan dari kelima tetua Gorose, sekaligus apa kekuatan yang mereka miliki sebenarnya, Ya, kita nanti aja lah. Yang jelas kita sekarang nggak penasaran lagi terkait ya masih penasaran sih Im Sama sih. Tapi kan sedianya kita puas kan kalau tetua Gorose itu ada indikasi punya kekuatan spesial. Ya bisa saja ke Zoan atau mythical Zoan atau mythical ya mythical lah kayak gitu ya, oke? Mr. K, jumpa lagi dengan kalian nanti di konten berikutnya, oke? So, see you next time. Adios, stay safe everyone. Oh ya, jangan lupa coret-coret komentar dan like-nya, oke? Salam Media.